Selamat siang Pak Aji. Ya, selamat siang Bu Sofi. Maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Berkaitan dengan supervisi yang akan saya lakukan besok terhadap pembelajaran yang akan Pak Aji lakukan di kelas. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol tentang persiapannya Pak Aji untuk pembelajaran besok ini Pak. Ya, boleh. Nah, saya harap nanti besok saya melakukan supervisi ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang Pak Aji lakukan di kelas ya Pak ya? Tidak apa-apa Bu Sofi, santai. Nah, yang akan saya tanyakan kira-kira besok itu materi yang akan disampaikan Pak Aji di kelas apa ini? Besok itu kalau tidak salah saya mengajar di kelas 7C. Materinya sudah sampai ke menulis teks prosedur Bu Sofi. Menulis teks prosedur ya Pak ya? Nah, persiapannya apa saja ini yang dilakukan Pak Aji untuk pembelajaran besok? Persiapan itu yang untuk pertemuan sebelumnya sudah saya berikan pesan kepada siswa agar menyiapkan ide untuk menentukan langkah-langkah dalam membuat suatu kegiatan. Kemudian untuk pertemuan besok tinggal nanti menuliskan langkah-langkah yang sudah mereka pikirkan itu secara urut. Berarti sudah persiapan dari pertemuan sebelumnya ya Pak ya? Iya. Nah, apakah untuk pertemuan besok Pak Aji sudah membuat RPP atau belum Pak? RPP sudah saya buat. Kemudian untuk bahan-bahan ajar juga sudah, tapi ya seadanya Bu Sofi. Oh gitu ya. Tidak apa-apa Pak Aji. Jadi RPP sudah disiapkan, bahan ajar juga sudah disiapkan untuk besok pembelajaran di kelas ya Pak ya? Iya. Nah, kalau menurut Pak Aji sendiri, kesiapan siswa nanti untuk pembelajaran besok itu bagaimana? Soal kesiapan kan saya belum bisa mengukur sekarang Bu ya, karena itu baru akan terjadi besok. Jadi kita lihat saja besok apakah mereka sudah menyiapkan ide untuk menulis langkah-langkah dalam suatu kegiatan yang sudah mereka pikirkan dari kemarin, apakah belum, kita lihat besok saja. Oke, tampaknya kok sudah merencanakan pembelajaran besok dengan matang ini ya Pak Aji. Setengah matang. Setengah matang. Oke, selanjutnya nih Pak, harapan Pak Aji dengan adanya supervisi ini nanti apa Pak kira-kira? Nah, momen seperti ini sangat saya tunggu-tunggu Bu Sofi, apalagi nanti yang ikut masuk ke dalam kelas saya adalah CGP ya, Bu Sofi yang sudah mendapatkan bekal dari pendidikan calon guru penggerak kemarin. Jadi kalau bisa nanti setelah keluar dari ruang kelas yang saya ajar, saya mendapatkan masukan, mendapatkan saran atas beberapa kekurangan saya dalam mengajar kelas tersebut. Ya, insya Allah nanti setelah observasi di dalam kelas Pak Aji, nanti juga ada obrolan lagi seperti ini Pak, obrolan pasca pembelajaran di kelas. Jadi nanti kita ngobrolin apa yang terjadi di kelas, terus nanti refleksi dari Pak Aji itu apa saja, refleksi dari saya nanti apa saja. Dan semoga nanti dalam kegiatan supervisi ini, yang ini dimulai hari ini, berarti pra-observasi kelas sebelum pembelajaran besok, terus nanti besok ada observasi di kelas, dan terus setelahnya ada obrolan pasca observasi. Harapannya nanti agar permasalahan-permasalahan Pak Aji yang Pak Aji temui di dalam kelas itu nanti bisa terselesaikan, dan juga kegiatan supervisi ini dapat meningkatkan kompetensi dari Pak Aji, dapat mengembangkan nanti keterampilan Pak Aji dalam mengelola kelas ya Pak ya. Harapannya nanti seperti itu. Itu yang saya harapkan Bu Sofi ya. Oke, terima kasih atas obrolannya hari ini Pak. Sampai jumpa besok ya Pak ya. Saya izin masuk ke kelasnya Pak Aji. Berarti jam berapa itu Pak nanti 7 jam? Besok itu jam terakhir. Jam terakhir. Ya. Berarti jam ke 7-8. 7-8. Ini jam ke 7-8. Berarti 2 jam pelajaran ya Pak Aji? 2 jam pelajaran. Nanti... Atau mau yang jam pertama kedua itu ada kelas 7B juga boleh. Oh, ya. Nanti tinggal pilih saja materinya sama sampai ke menulis teks prosedur. Oke, terima kasih. Nanti kita besok janjian lagi ya, masuk ke kelas 7C saja namanya Pak. Ya. Yang siang. Boleh. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Aji. Ya, sampai Sama-sama. ketemu besok ya. Ya, Besok jangan lupa di sini ada kopi ya. Oke, terima kasih. Sama-sama.
ada 2 bangku yang kosong ya. Yang tidak berangkat siapa? Dan Olis. Oke, nanti Pak Haji minta tolong untuk kalian yang rumahnya dekat dengan Alam dan Olis dijenguk ya. Kenapa tidak berangkat? Atau ada suratnya? Ada. Kenapa? Sakti. Ya Allah, kita doakan biar lekas sembuh ya. Dan semua yang hari ini berangkat, kita juga tetap berdoa biar selalu diberikan kesehatan. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan dompet ya. Oke, 7C. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Pertemuan terakhir yang sudah kita pelajari apa? Kebahasaan teks prosedur. Ada yang masih ingat kebahasaan teks prosedur apa saja? Tolong sebutkan yang masih ingat siapa? Oke, Adit. Apa lagi nih? Kebahasaan teks prosedur. Yang itu ya, yang kalimat perintah itu ya. Apa lagi nih? Selain kalimat perintah apa lagi? Kalimat larangan, kalimat saran ya. Kemudian penggunaan konjungsi temporal dan lain-lain. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin, kompetensi yang itu sudah selesai. Jadi untuk hari ini kita lanjut ke kompetensi berikutnya, yaitu menulis teks prosedur. Sesuai dengan yang Pak Haji sampaikan sebelum kemarin kalian pulang, yaitu kalian silakan mencoba membuat suatu makanan atau minuman, kemudian kalian menulis atau mencatat langkah-langkahnya di rumah. Betul? Betul. Pak Haji harap sudah kalian lakukan ya. Sudah apa belum nih? Sudah, alhamdulillah. Dan itu sesuai dengan ide yang kalian tentukan sendiri ya. Jadi Pak Haji yakin kalian juga menguasai langkah-langkah dalam membuat makanan atau minuman tersebut. Nah sekarang Pak Haji tanya ke Ibnu. Ibnu, kemarin ide kamu mau membuat apa? Nasi goreng apa? Nasi goreng ayam. Enak tidak itu? Enak. Lebih enak mana nasi goreng ayam dengan nasi goreng gratis? Enak semua. Enak semua ya. Tapi kalau Pak Haji sih lebih milih nasi goreng gratis. Jadi tidak usah keluar uang, tidak usah gocek kantong. Oke, kemarin berarti Ibnu sudah mencoba untuk mempraktikkan membuat nasi goreng di rumah ya. Hasilnya enak tidak? Kurang enak. Mengapa kurang enak? Kurang garam ya. Tapi sudah mencatat langkah-langkahnya. Oke, langkah pertamanya apa nih? Alat dan bahan. Ya. Berarti mempersiapkan alat dan bahan ya. Itu langkah awal. Kalian mau membuat nasi goreng, mau membuat nasi uduk, mau membuat es jus, langkah pertama yang menyiapkan alat dan bahannya dulu. Pak Haji kira untuk selain ilmu juga langkah pertamanya tidak jauh-jauh dari itu ya. Nah tujuannya apa kalian belajar menulis teks prosedur ini? Yang pertama, agar kalian atau siswa mampu menyusun langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan dengan urut. Kemudian tujuan yang kedua,
dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti di kehidupan nyata, ketika kalian sudah ahlinya dalam membuat suatu makanan atau minuman sesuai tema yang sudah kita tentukan, kalian bisa mengajari orang lain dengan memperlihatkan teks prosedur yang sudah kalian buat. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa bertukar ilmu atau menyalurkan ilmu ke orang lain biar bisa bagus seperti kalian dalam membuat makanan atau minuman tersebut. Baik, hari ini kita akan belajar untuk menyusun langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan dulu ya. Kegiatannya apa? Yaitu membuat makanan atau minuman sesuai dengan ciri-ciri teks prosedur, bahwa langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur itu harus ditulis secara urut ya, tidak boleh diacak-acak. Nah, sesuai dengan catatan kalian yang sudah kalian buat di rumah kemarin, silakan dipindahkan ke buku tulis kalian dengan langkah-langkah yang urut sesuai contoh yang sudah Pak Haji berikan ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Pak Haji nanti keliling lihat. Kemarin kan kalian sudah nulis di catatan kecil seperti ini ya, seperti punya Clara ini ya. Nah, ini nanti tinggal dipindah ke buku tulis kalian. Kalau ada kata-kata yang menurut kalian kurang sesuai, bisa kalian ubah sendiri, disesuaikan. Atau ada langkah-langkah yang kelewat. Misal kemarin pas kalian praktik di rumah membuat nasi goreng ya, kok ada langkah yang kelewat, lupa memasukkan bumbu, nanti ditambahkan. Begitu ya. Oke, silakan. Pak Haji lihat ambil keliling ya. Ini Setia buatnya apa sih? Keripik tempe. Nanti ada rasa-rasanya. Nanti coba dibuat rasa-rasa gitu. Rasa yang tinggal atau rasa bayam. Izas buatnya apa, Zas? Oh, pecel lele ya, pecel lele. Ini makanan favorit Pak Haji. Kalau malam-malam biasanya di warung Lamongan itu ya, pecel lele. Biasanya Pak Haji beli. Nanti berarti dapat gratisan dari saya. Bur, Sambur. Kamu buatnya apa, Bur? Bakso bakar. Oh, oke, bakso bakar. Ini baksonya buat adonan sendiri apa beli di toko-toko yang sudah jadi? Buat sendiri ya. Oh iya, kamu anaknya juragan bakso ya, Pak Haji. Lanjutkan. Nah, ini Areta nih, buatnya apa? Es jus alpukat. Ini buat favorit Pak Haji nih ya. Langkah-langkahnya ya tinggal nyalin ya, dilanjut aja Areta. Ibnu tadi yang membuat nasi goreng ya. Lebih sedap lagi kalau ditambahkan itu cabai itu. Jadi rasanya ada pedas-pedasnya gitu. Nah, yang lain juga lanjut ya. Nanti Pak Haji lihat semuanya. Kira pecel ya. Ini sudah kamu praktekkan di rumah kan ya? Tidak ya? Berarti tanpa melihat buku hafal ya langkah-langkahnya. Dari langkah pertama, siapkan bahan-bahannya. Bahannya apa saja? Alatnya berarti ya, silakan. Kangkung dan tauco itu berarti sayurannya. Kemudian kacang tanah, gula jawa, cabai itu sambelnya. Terus langkah selanjutnya apa? Nanti buat sambelnya dulu ya. Terus setelah itu
Selanjutnya siapa yang mau maju? Setia, oke, silakan Setia. Pak Haji lihat langkah-langkah dulu. Kamu mau membuat apa? Kritik tempe. Ya, pernah mencoba di rumah? Pernah. Oke, berarti tanpa melihat yang sekarang ditulis sudah apa? Langkah pertamanya tadi. Tunggunya apa saja? Oke. Terus berarti nggak ada proses semacam di seminggu dulu gitu. Yang penting irisnya putih langsung dicampur bisa. Itu perbandingannya berapa? Oke, tadi Pak Haji sudah lihat semua ya. Semuanya sudah menuliskan langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Ada beberapa langkah yang perlu ditambahi. Itu Pak Haji sudah memberikan saran. Silakan kalian tambahkan agar langkah-langkahnya itu lebih urut dan lebih lengkap serta lebih rinci. Gitu ya. Kemudian untuk hari ini karena waktunya sisa 5 menit lagi, jadi kita sudahi dulu ya. Tapi sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing, Pak Haji ingin mendapatkan simpulan pembelajaran pada hari ini dulu. Siapa yang mau menyampaikan? Bisa ya? Bisa, coba aja. Hari ini kami belajar membuat langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Kami juga menambahkan langkah-langkah yang sebelumnya belum ada. Oke, cakep. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti silakan kalian bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan berdoa dipimpin oleh, karena ketua kelasnya tidak berangkat, jadi wakil ketua kelas ya, Pak Ari. Silakan berdoa dalam hati, Pak Ari. Disiapkan untuk berdoa. Terima kasih untuk kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat ya, baik untuk kalian maupun untuk Pak Haji. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk merangkai langkah-langkah yang kalian sudah buat. Kita lengkapi dengan struktur tujuan, kemudian penutupnya juga. Nanti kalau waktunya cukup, pertemuan berikutnya juga kita benahi dari segi penulisannya. Gitu ya. Dari Pak Haji cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haji. Ya, selamat siang Bu Sofi. Ya. Hari ini kita akan berdiskusi lagi nih Pak. Setelah kemarin kita melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya juga sudah mengobservasi Pak Haji kemarin ya di dalam kelas, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi kelas Pak ya. Ya. Kemarin saya masuk ke kelasnya Pak Haji, berarti pas mapel bahasa Indonesia, Pak Haji mengajar bahasa Indonesia ya Pak ya? Iya. Itu pas materi menulis teks prosedur. Oh iya, materinya menulis teks prosedur. Pak Haji bisa menceritakan kemarin apa yang dialami di dalam kelas? Kemarin itu ya seperti yang Bu Sofi lihat ya. Untuk menulis teks prosedur, pertemuan pertama itu siswa belajar menuliskan langkah-langkah
cara membuat sesuatu. Di situ saya berikan tema cara membuat makanan atau minuman. Yang sebelumnya di rumah siswa sudah mempersiapkan untuk mencoba praktik membuat makanan atau minuman tersebut, kemudian mencatatnya. Gitu. Setelah saya amati kemarin saat di dalam kelas, saya lihat itu pembelajaran yang Pak Aji lakukan itu sudah urut sesuai langkah-langkah yang ada di RPP, dan juga saya melihat siswa begitu antusias saat membuat teks prosedur. Nah, tapi di samping itu pasti kan ada nih kekurangan-kekurangan yang kemarin Pak Aji lakukan. Kira-kira apa saja Pak kekurangan yang kemarin dialami Pak Aji di dalam kelas? Ya, untuk secara keseluruhan langkah-langkahnya memang sudah terlaksana dengan baik, Bu Sofi. Jadi itu sudah sesuai harapan ya. Siswa selesai untuk menyusun langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Yang di situ adalah membuat makanan atau minuman. Tapi di balik itu ya seperti yang Bu Sofi lihat juga ada kekurangan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama berkaitan dengan ini ya, keaktifan siswa. Yang tadi Bu Sofi bilang siswa sudah antusias, tapi sebenarnya itu hanya pada beberapa siswa, Bu Sofi. Beberapa siswa lainnya itu ternyata merasa yang dikerjakan mereka itu mungkin ya tidak sesuai dengan bakat atau minat mereka. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut mungkin karena mereka terbatasi oleh tema yang saya berikan, Bu Sofi. Oh iya, kemarin Pak Aji memberikan tema apa Pak? Tadi cara membuat makanan atau minuman. Makanan atau minuman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan media pembelajaran yang saya gunakan. Kemarin itu tidak ada media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Itu mungkin menjadi kekurangan ya. Bisa saya lihat kemarin. Dan satunya lagi yang menurut saya kurang atau terlewatkan adalah refleksi siswa. Setelah pembelajaran selesai, itu saya tidak sempat mengajak siswa untuk merefleksikan pembelajaran yang kemarin. Kenapa itu Pak sampai tidak Itu dilaksanakan? saya lihat kemarin waktunya itu sisa sedikit, Bu Sofi. Jadi tidak memungkinkan untuk menambahkan refleksi. Jadi ya sudahlah saya lewati. Berarti faktor karena waktunya terbatas ya Pak Aji ya? Iya, itu faktor yang mendasari hal tersebut ya, waktu itu. Saya kurang bisa untuk mengefektifkan waktu. Gitu, Bu Sofi. Oke, tadi sudah ada kekurangan yang Pak Aji lakukan. Terus berarti kira-kira solusinya bagaimana Pak? Biar pembelajaran ke depan itu lebih baik lagi dari yang kemarin. Solusinya pertama yang berkaitan dengan keaktifan siswa, agar siswa merasa bakat atau minatnya itu bisa tersalurkan, maka untuk kedepannya saya tidak akan membatasi mereka dengan tema. Jadi bebas temanya, sesuai yang mereka sukai, sesuai yang mereka inginkan. Tidak hanya itu berarti Pak, tidak hanya apa makanan dan minuman ya, bisa lain lagi. Iya, mungkin untuk materi selanjutnya ya. Tapi karena yang menulis teks prosedur ini sudah jalan, jadi biarkan nanti melanjutkan yang kemarin. Itu untuk materi yang berikutnya berarti. Kemudian yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, ini tidak usah menunggu materi berikutnya. Pertemuan berikutnya nanti saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Ya, rencana nanti saya akan menggunakan video yang akan saya tampilkan. Jadi mungkin itu akan membuat siswa lebih antusias ya. Kemudian kaitannya dengan refleksi yang terlewatkan tadi, ya nanti saya akan coba untuk melihat RPP lagi, terutama pada bagian estimasi waktu. Itu bagaimana caranya agar nanti bisa cukup untuk semua tahapan-tahapan dalam RPP itu, kemudian saya aplikasikan ke pembelajarannya. Oke, berarti nanti setiap stepnya diperhatikan waktunya dengan baik gitu ya Pak ya? Oke, bagus sekali nih rencana tindak lanjut Pak Aji ke depannya ya. Nah terus komitmen dari Pak Aji sendiri apa nih? Agar tindak lanjut yang Pak Aji rencanakan ini berjalan dengan baik? Komitmen dari saya,
Ya banyak-banyak belajar sih, banyak-banyak belajar, berbincang-bincang dengan guru-guru yang jauh lebih berpengalaman, yang sudah berpengalaman. Kemudian ya selalu membaca gitu ya, membaca dan mencermati apa yang sudah saya tulis dari RPP, Pak Haji sering menulis dari RPP, dari perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Selain itu juga saya lihat refleksi yang saya catat atau yang saya buat setiap selesai pembelajaran. Jadi nanti mulai sekarang nanti akan dijalankan tadi tindak lanjutnya ya Pak ya, yang sudah direncanakan. Nah kira-kira tantangan terbesar Pak Haji itu apa sih dalam melakukan pembelajaran di kelas? Yang kemarin apa secara umum? Secara umum saja. Secara umum jujur ya, satu kelas itu terdiri rata-rata atas 32 siswa. Dari 32 siswa itu mereka memiliki berbagai minat yang berbeda-beda. Ya, minatnya tidak sama ini. Iya, setiap anak kan pasti punya minat sendiri-sendiri. Kadang kita guru lebih memilih untuk menyeragamkan siswa agar nantinya kita mudah dalam hal pengoreksian. Iya, betul. Tapi fakta di lapangan ternyata siswa yang tidak sesuai dengan tema yang kita ajukan, tema yang sudah kita tentukan, justru mereka tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Itu sih yang menjadi tantangan terbesar. Jadi bagaimana caranya nanti menyatukan siswa yang heterogen dengan pekerjaan kita yang tetap tidak merepotkan diri sendiri gitu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Memang sih kebanyakan guru tantangannya seperti itu, bagaimana cara mengakomodasi semua kebutuhan murid ya Pak ya, biar bisa diberikan sesuai dengan minat mereka pembelajarannya. Jadi mereka belajarnya juga dengan senang hati dan apa yang dipelajari juga bisa terserap dengan baik seperti itu ya Pak ya. Itu adalah tantangan dari Pak Haji ya. Nah dari percakapan kita tadi dari awal sampai akhir, kira-kira ini kan berarti sejenis seperti supervisi Pak ya, supervisi berbasis coaching. Jadi apa yang Pak Haji rasakan ini setelah kita berbincang-bincang dari tadi? Sebenarnya hal semacam ini sangat saya inginkan, Sofi. Jadi apa yang menjadi kendala atau masalah saya terutama dalam hal mengajar di dalam kelas itu bisa tersampaikan kepada orang lain. Tapi kadang kan saya malu ya sekadar untuk bercakap-cakap dengan guru-guru lain. Nah pas ada momen seperti ini ya berarti yang selama ini saya harapkan itu bisa berkeluh kesah kepada guru lain, terutama pada guru yang jauh lebih berpengalaman seperti Bu Sofi. Ya alhamdulillah ini bisa tersalurkan. Iya, tapi memang kadang kalau misalnya kita menemui beberapa kesulitan atau hambatan di kelas itu kan dengan mendiskusikannya dengan rekan sejawat itu biasanya akan memunculkan suatu ide dan suatu solusi ya Pak ya untuk menghadapi permasalahan di kelas. Oke, mungkin itu saja ya Pak dari percakapan pasca observasi kelas kita. Semoga percakapan hari ini bermanfaat bagi Pak Haji dan saya juga Pak, ini sangat bermanfaat karena dari tadi diskusi kita itu banyak sekali yang saya petik, oh iya dari pengalaman Pak Haji mengajar di kelas, jadi nanti saya juga bisa menerapkan di kelas saya sendiri. Terus dari tadi ada hambatan, ada kekurangan dan lain-lain, itu juga nanti sebisa mungkin saya juga tidak melakukannya seperti itu ya, biar kita melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Setelah ini berarti kalau misalnya saya butuh saran dari Bu Sofi bisa Bu Sofi ya? Bisa. Okay. Boleh Pak, siap. Terima kasih. Ya. Saya selalu ada waktu untuk rekan-rekan saya yang ingin berkonsultasi atau berdiskusi. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Sofi. Pamit dulu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.